Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mengetengahkan sebuah tema tentang pahala sholat tasbih. Mungkin dari kita sudah banyak yang tahu bagaimana dan betapa besarnya pahala sholat tasbih yang diberitakan dari Rasulullah. Tapi tidak ada salahnya di sini kita akan mengetengahkan beberapa hadis tentang keutamaan ataupun pahala sholat tasbih. Baik. Yang pertama yaitu dari Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, "Paman, maukah engkau saya beritahu sesuatu? Maukah Anda saya tunjukkan sesuatu? Maukah saya berbuat 10 perkara untuk Anda? Jika Anda melakukannya, maka semua dosa pasti diampuni oleh Allah. Dosa yang pertama sampai terakhir, dosa yang lama sampai yang terbaru, dosa yang tidak disengaja ataupun disengaja, dosa yang kecil ataupun yang besar, dosa yang rahasia ataupun terang-terangan. 10 perkara itu adalah: laksanakanlah sholat 4 rakaat. Setiap rakaatnya bacalah surah Al-Fatihah dan satu surah lainnya. Jika bacaan surah pada rakaat pertama sudah selesai, maka bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha besar, sebanyak 15 kali. Ketika ruku bacalah tasbih itu 10 kali. Dan ketika bangun dari ruku bacalah 10 kali. Ketika sujud yang pertama bacalah 10 kali. Ketika duduk antara 2 sujud bacalah 10 kali. Ketika sujud yang kedua bacalah 10 kali. Dan ketika bangkit dari sujud, sebelum berdiri untuk rakaat yang kedua bacalah 10 kali setiap rakaatnya. Jumlah bacaan itu sebanyak 75 tasbih setelah 4 rakaat. Jika engkau mampu, lakukanlah setiap hari. Dan jika tidak sanggup, lakukan sekali dalam seminggu. Jika belum mampu juga, lakukan sekali dalam sebulan. Apabila tidak mampu, lakukan sekali dalam setahun. Jika masih belum mampu, juga lakukan sekali seumur hidup. Hadis sahih dari riwayat Abu Daud. Dalam riwayat At-Tabrani pada bagian akhirnya Rasulullah bersabda, "Walaupun dosa Anda sebanyak buih di lautan atau pasir di pantai, Allah pasti mengampuninya." Yang kedua, hadis yang kedua dari Abu Rafi meriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berpesan kepada Abbas, paman beliau, "Paman, maukah engkau
saya beritahu sesuatu? Maukah engkau saya bantu? Maukah jika saya menjadi mediator Anda? Lantas Abbas menjawab, mau ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatlah 4 rakaat dengan membaca surat Al-Fatihah dan 1 surah lainnya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, setelah membaca surah, sebelum ruku, bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Sebanyak 15 kali. Ketika ruku, bacalah bacaan itu 10 kali. Ketika bangun dari ruku, bacalah 10 kali. Ketika sujud, bacalah 10 kali. Ketika duduk di antara 2 sujud, bacalah 10 kali. Ketika sujud kembali, bacalah 10 kali. Dan ketika bangun dari sujud, sebelum berdiri, bacalah 10 kali. Setiap rakaatnya, jumlah bacaan itu sebanyak 75 tasbih. Tasbih dalam 4 rakaat, bacaan itu berjumlah 300 tasbih. Seandainya dosa engkau sebanyak pasir di pantai, Allah pasti mengampuninya. Abbas bertanya kepada Rasulullah, bagaimana jika seseorang tidak mampu melakukannya setiap hari? Rasulullah menjawab, lakukanlah 1 kali dalam seminggu. Jika tidak mampu, lakukan sekali dalam sebulan. Dan jika tidak mampu, lakukan dalam sebulan. Jika beliau berpesan untuk melakukannya sekali dalam setahun. Hadis yang serupa, hadis sahih dari At-Tirmidzi. Ada riwayat yang menyebutkan cara pelaksanaannya berbeda dalam riwayat di atas, yaitu membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah dan 10 setelah Al-Fatihah. Ketika duduk istirahat, setelah bangun dari sujud, sebelum diri, tidak membaca tasbih. Demikian hadis tentang pahala ataupun keutamaan dari sholat tasbih. Semoga kita bisa melakukan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita, minimal 1 minggu sekali, atau sebulan, setahun, atau minimal sekali seumur hidup. Insya Allah apabila kita melakukannya dengan ikhlas, maka dosa-dosa sebanyak buih di lautan ataupun pasir di pantai, Allah pasti mengampuninya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.